sudah masuk nanti beri kesempatan langsung. Iya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore Bu. Hari ini kita diskusi ya Bu ya. Salam. Nah ini Bu Soekarni masuk. Oke, silakan Ibu. Ini kita pakai acuannya punyanya Ibu Sri dulu ya Pak ya. Ibu Sri udah ada coret-coret. Iya, tadi saya coret-coretnya hampir sama dengan Bu Sri, cuma kalah cepat dengan Bu Sri. Kayaknya ya, kurang lebih ya. Ya sama aja Pak, oleh itu yang diinginkan. Biasa cepat. Nah. Ini kita mengambil contoh kurikulum SMK Negeri 2 Singkawang, Kalimantan Barat. Ini jurusannya apa tadi, Bu? Akuntansi. Jurusan Ya. akuntansi tadi kalau nggak salah. Iya, jurusannya akuntansi. Program keahliannya akuntansi dan keuangan. Dari yang kita lihat sementara, ini sekarang ganti Pak, akuntansi lembaga. Oh, yang baru inilah Bu lah. AKL itu akuntansi lembaga itu. Akuntansi lembaga, iya. Ya ini kurikulum 2019-2020 yang kita ambil contoh. Oke. Iya. Ini kan sekedar contoh kurikulum. Oh iya ya, boleh. Nah, kalau kita lihat dari kurikulum yang tadi itu sumber pendananya belum terbuat terlihat di situ ya Pak ya. Bu ya. Kalau sumber pendanaan di kami mungkin kurang lebih di SMK-nya 2 dan SMK 1 saya itu kurang lebih juga sumbernya. SMK 2 itu dari BOS itu. Dari BOS dan BOS itu loh Pak. Berarti nanti mungkin maksudnya di kurikulum itu harus ditampilkan itu ya, sumber pendanaan sekolah itu dari mana saja berasal ya. Berarti ini yang kurikulum SMK Negeri 2 Singkawang yang kita analisis belum memuat sumber pendanaan. Oh iya, analisisnya begitu. Analisisnya begitu. Belum termuat pada kurikulum. Sumber pendanaannya. Kalau sistem kebijakan daerah muncul dari situ tadi. Kalau kebijakan daerah sepertinya tidak ada terlihat tadi, itulah hanya peraturan menteri aja. Sudah ada yang nemukan belum? Ada muncul dari sumber apa? Di kebijakan daerah itu. Saya belum menemukan belum juga. Menemukan, ya sama saya juga tadi mencari belum menemukan juga. Siapa tahu sudah ada yang terbaca itu. Iya. Kebijakan daerah yang belum, ini landasan belum termuat. Landasan pendidikan. SMK Negeri 2 Singkawang belum memuat sumber pendanaan, belum memuat sistem pendidikan daerah dan kebijakan daerah. Ini ya Bu ya. Iya. Nah, ini untuk peserta didiknya Bu Soekarni kan yang tahu kondisi sekolahnya. Berapa jumlahnya, Bu? Bentar ya. Berapa jumlah siswa kita, Bu Nuni? 402. 402. Seluruhnya. Benar kah? Iya. Tapi kalau yang disampaikan kelas 3 aja. Kelas 3 aja ya. Iya kan? Kelas 3 aja yang 402. 1030. 1000 lebih, 130 kepastiannya nggak tahu ya Bu, 1000 lebih gitu. Bu Riani tadi sudah membaca itu kan ada terbaca bahwa satu kelasnya itu diisi sejumlah 32. 32. Nah itu aja mungkin setiap kelas diisi oleh 32 peserta didik. Itu aja mungkin dulu lah.
Di sini 32 apa 36 bukan? 36. 36, Bu. 36 yang sekarang mungkin ini yang di kurikulum baru kedua mungkin waktu itu. Waktu menetapkan kurikulumnya. Jadi apa ditulis nih, Bu? Menurut Jumlah saya jumlah peserta didik setiap kelas sebanyak 32 orang. Setiap kelas sebanyak 32 orang. yang ini tadi yang nggak terlihat sih di kurikulumnya. Yang ini nggak ada. Belum aja berarti Bu, belum memuat guru dan tenaga kependidikan. Di belakang nggak muncul kita, Bu. Struktur. Di strukturnya nggak muncul. Nggak ada. Kalau strukturnya tadi yang muncul adalah struktur kurikulum aja. Yang sumber kebijakan daerah ini bukan yang di landasan tuh, Kak, Bu? Di depan. Banyak. Paling depan. Itu ada yang daerah, Kak, Bu. Siapa tahu saya terlewatkan. Undang-undang semua, peraturan daerah lah itu. Belum muncul. Direktur Jenderal Menengah, peraturan pemerintah. Belum. Kayaknya masih Nggak ada ya. Peraturan daerah semua. lah. Iya. Biasanya peraturan gubernur misalnya gitulah. Iya, peraturan gubernur, peraturan wali kota gitu ya. Menteri semua ini, Direktur Jenderal Menteri semua ya. Pendidikan Dasar dan Menengah. Jenderal. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, harusnya termaktub di landasan tuh ya. Iya, masuk di landasan nih, Pak. Kalau ada, berarti harus masuknya di landasan itu ya. Ini ada keputusan Dirjen ada. Nanti kalau bikin kurikulum harus ada itulah ditampilkan lah. Kalau keputusan Dirjen kan bukan kebijakan daerah. Bukan daerah ya. Belum. Ada sarana dan prasarana lah. Kayaknya ada nggak tadi sarana dan prasarana tadi dibaca? Berarti belum ada juga tuh, Bu. Kalau sarana dan prasarana ada lah, Bu Dewi. Ada baca lah sudah, Bu Dewi. Nggak ada. Belakang Bu kali. Aduh, kelompok. Saya ulang lagi. Sarana dan prasarana. Ini Kementerian Dunia Kerja. Kalender pendidikan ada. Kayaknya nggak ada lah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Di paling belakang kayaknya Bu. Nggak ada. Nggak ada paling belakang itu. Nggak ada. Terdiri dari berapa kelas, labnya berapa, itu mungkin lah sarana prasarana itu. Iya, tidak dimunculkan di sini. Struktur kurikulum, muatan kurikulum, konselor, kalender pendidikan, beban mengajar. Ada enggak beban mengajar di sini? Ada ya? Kalau beban belajar yang ada. Di struktur ya? Iya. Di muatan kurikulum. Percakapan hidup, pendidikan bahasa sekolah. Alokasi waktu, jumlah jam. Ada libur sekolah, rencana kegiatan. Itu masuk di kalender pendidikan. Iya. Berarti belum termuat. Sarana dan prasarananya, Bu ya? Iya. Analisa kita tuh hanya melihat sudah ada atau belum ada gitu ya. Iya, kalau melihat tadi perintahnya disuruh mencari kurikulum, menganalisis berarti mengoreksinya. Berarti nanti ini ya kira-kira ya Bu Dewi Ros, jadi artinya
kurikulum itu paling tidak harus ini ada gitu di situ kan. Ada kebijakan daerah, ada peserta didiknya seperti apa, sarana prasarananya apa. Iya. Sumber dana untuk kegiatan di sekolah itu dari mana. Sesuai kan. Habis lah sudah Bu Riani sarana. Sudah, Bu. Libur, penutup, lampiran. Enggak. Udah ada dah, Bu. Nggak ketemu. Udah ada sarana-prasarana. Itu aja kayaknya, Bu. Itu aja kayaknya sudah. Sudah, Bu, udah selesai. Yang nggak termuat ini sumber pendanaan, sistem kebijakan, terus itu guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana. Yang nggak ada di situ. Ya, udah ada dah. Ya dibuka lagi. Udah ada prasarana. Itu aja sudah. Ya. Kalau kerangka dasar kurikulum yang sekarang sih yang dimakan ada tujuan pendidikan nasional tadi muncul ya. Profil pelajar Pancasila mungkin tadi karakter ada. Ada. KL itu mungkin standar kompetensi lulusan, isinya standar isi, standar proses, standar penilaian. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, masuk ke visi misi. Ini kerangka dasar kurikulum mungkin yang sekarang nanti mau dikembangkan. Jadi analisa kita seperti itu ya? Ya, Pak. Iya Pak, saya rasa cukup aja itu. Tapi setelah ada misalnya kayak visi misi barangnya ada gitu kan, itu mau dianalisa isinya enggak? Sebenarnya merumuskan visi itu seperti apa, apakah sudah sesuai yang ada, mau dibahas enggak sampai ke situ? Isinya ini kita menuliskan aja isinya ya, isi visi sama misinya ya. Ya, ini kan kita menyalin apa yang tertulis di kurikulumnya SMK 2 Singkawang, visi misinya. Berarti di bawahnya dikasih keterangan aja sudah sesuai gitu atau belum sesuai ya, gitu. analisanya, bukankah analisanya seperti itu, Bu? Iya. Cuma kita harus punya asuhan membuat visi itu seperti apa seharusnya gitu ya. Ada di materi kan, Pak? Isinya Bu Riani di scroll ke atas Bu. Visinya, Bu. Visinya oh, iya. lihat. Bentar, Bu ya. Tak selesaikan ini dulu sambil diedit. Oh iya. Tapi Ibu tahu enggak merumuskan visi itu seharusnya dasar seperti apa? Berdasar dari ini tadi kan diskusi. Ada di modul, Pak. Dari modul tuh, diskusi Pak. Kelompok. Oh, itu misi ya yang ada beberapa aksi tadi. Visi itu isinya merupakan keadaan. Nah, ya itu. Ya, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Kita tambahkan di sini, Kak, Bu. Visi kurikulum SMK Negeri Singkawang sudah memuat visi yaitu itu ya. Maksudnya gitu. Itu kan visinya. Nah, visinya itu sudah memuat enggak? Ya, itu maksud saya. Yang dimau oleh ini
aturan kurikulum tadi ya. mereka ini kan. Visi yang ada itu kita analisa gitu kan. Nah, ya. Ya. Ini Mungkin di bawahnya gampang. aja lah, ini visinya ini, habis itu analisanya di bawahnya. Iya, Keseluruhan begitu. aja. Iya, analisanya di bawahnya. Coba. Ya, belum Visi nemu modulnya. merupakan Di modul itu Pak, proses penyusunan kurikulum. Visi Penyusunan kurikulum. isinya harus merupakan keadaannya, gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Visi harus dapat Sudah, Muhammad. memberikan panduan, arahan, serta motivasi. Sudah muat itu belum? Coba Bu Riani membaca itu, kita melihat di Zoom-nya. Ya, itulah Bula. Coba apa tadi? Coba. Bacalah Bula. Yang pertama, visi harus apa dulu? Untuk visi itu harus memuat merupakan keadaan, yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Ya, ada ya. Visinya, yang kedua, harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Yang ketiga, motivasi itu menguasai iptek itu. Ya. Ya. Yang ketiga, visi harus tampak realistis, kredibel, atraktif, sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu, serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Ada kali ya itu? Sudah aja itu Pak. Realistis, kan realistis maksudnya keadaannya apa? Benar-benar ini ya kan, apa maksudnya realisasi apa? Menguasai iptek, anaknya itu kan maksudnya yang jurusan ini menguasai gitu kan. Udah ada lulusannya kan berarti kan? Iya. Berarti di situ dalam kurung aja Bu, sudah sesuai gitu kan. Ini visi sekolah ya, bukan visi jurusan ya. Belum. Bukan visi program. Nanti di program kalian kan ada visinya. Ada visinya lagi. Ya, berarti ini yang kita amati yang sekolah kan? Iya. Yang secara umumnya Pak menyeluruh, jadi yang sekolah. Iya. Terangan deh Bu Riani. Sudah sesuai. Terangannya sudah sesuai dengan apa ya tadi? Apa? Prinsip kah atau apa? Prinsip ya. Visi misi tadi masuk apa ya? Prinsip ya. Proses. Visi misi. Sesuai dengan apa ya Bu ya di sini ya? Sesuai dengan karakteristik satuan dengan kurikulum. Sudah sesuai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan gitu ya. SOP. Sudah sesuai dengan apa tadi Bu? Satuan sudah sesuai dengan kurikulum operasional. Di mana lah? Sudah sesuai dengan kurikulum operasional satuan kependidikan ya, Pak? Ya, di satuan pendidikan. Pendidikan atau kependidikan tadi, Bu? Di satuan pendidikan. Operasional di satuan pendidikan. Padahal tulis sekolah aja gini ya, satuan pendidikan itu. Sama aja ya, Bu ya. Ya. Dipanjang-panjangin. Tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, sekarang misinya lagi. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan
Misinya saya bacakan ya Bu ya. Ya. Pernyataan misi. Yang pertama, pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Dua, rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Iya, pas saja sudah. Coba dilihat, diamati satu-satu dulu, Bu. Sesuai dengan mengembangkan, meningkatkan, mengembangkan. Yang pertama tadi pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Pernyataan menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai. Mengembangkan kreativitas. Meningkatkan, mengembangkan. Ya, udah masuk aja itu 1, 2 itu. Iya. Tuntutan lapangan kerja. Oke, gitu kan? Yang betul tindakan. Tiganya meningkatkan keterampilan dan kualitas. Tiganya antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. berarti misi ini penjabaran dari visi gitu ya? Ya. Pak, untuk mencapai visi, apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi? Antara indikator visi dengan misi, rumusan misi harus ada keterkaitan. Dia ingin berkualitas, berarti dia harus meningkatkan mutu pendidikan. Bu sebentar. Bu, saya izin dulu ya, ada tamu. Iya. Ini Bu, silakan, Bu. Kita sudah rekaman ya? Sudah direkam. Iya, Bu. Izin dulu sebentar ya. Iya, Bu, silakan. Ada tamu. Kayaknya yang ketiga, antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan itu tuh sudah. Seperti misalnya misi yang pertama meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan berkualitas, dan perkembangan iptek. Tadi menguasai iptek itu kayaknya berkaitan. Iya. Yang keempat, misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Berorientasi kepada peserta didik. Itu menggambarkan upaya bersama, meningkatkan keterampilan dan kreativitas. Iya, sudah ya, Pak. Nah, itu sudah itu. Semuanya ke peserta didik itu ya. Iya. Misalnya meningkatkan kreativitas, kemudian yang dilandasi iman takwa. Berarti sudah masuk semua ya, sesuai juga ya. Ya. Tujuan sekolah? Tujuan sekolah itu harus serasi dengan dan mendeskripsikan misi dari nilai-nilai satuan pendidikan. Keluargaan, menciptakan kekompakan, berupaya menghasilkan lulusan. Ya sudah ada ini, berupaya untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, terampil, dan berprestasi. Sudah masuk juga itu di meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Di misinya tadi ya. Ya. Satu aja Kak yang tujuannya tadi. Tujuan fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Fokus. Sudah ada tuh Pak, yang poin kelima itu. Ya kan ya? Berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan unit produksi. 4 juga masuk itu, Bu. Oh iya. Lulusan kreatif terampil ya. Lulusan yang kreatif, terampil, dan berprestasi. Misi yang lain itu harus, ini tujuan harus spesifik, terukur. Terukur. Nah ini ya Kak, ini. Tujuan harus spesifik, terukur. Dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Itu kayaknya belum yang ketiganya itulah. Ya. Yang terukur dalam jangka waktu tertentu. Yang tapi itu kalimatnya seperti apa yang menggambarkan seperti itu? Tujuan harus terukur. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Ada enggak? Spesifik. Yang keempat itu masuk enggak?
berupaya untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, terampil, dan berprestasi. Atau terukurnya diterima itu di apa tempat kerja gitu Bu kali ya? Iya. Ada nggak? Itu ya. Ada di situ? Enggak ada. Menciptakan menjadi yang kompeten mungkin lah. Enggak, istilahnya enggak jelas ini, hanya kreatif Ini terampilnya. sebenarnya sih masuk aja sih yang 4 ini, cuma kalimatnya aja mungkin ya Bu ya yang kurang ini. Berarti apa kesimpulannya nih keterangannya? Di tujuan tuh. Iya. Kalau tujuan kan ada tiga indikator tadi ya. Di tujuan itu ada 3 indikator tadi kan. Tujuan itu harus serasi dengan misi. Itu iya gitu kan. Terus tujuan itu harus fokus pada hasil yang diinginkan. Ya. Ya. Pada metode didik iya. Yang ketiga itu harus spesifik, terukur. Nah, mungkin ini yang belum terukur gitu. nih, terukur belum. Nah, berarti mungkin itu yang belum. Belum memenuhi poin ketiga dari tujuan gitu ya. Ya, bisa dituliskan. Belum memenuhi. Ini di tiga-tiganya kita tuliskan. Sudah sesuai dengan tujuan yang mendeskripsikan dari misi. Kan gini, tujuan harus serasi dan menggambarkan, mendeskripsikan misi dan nilai satuan pendidikan. Yang itu kan terpenuhi tadi. Sudah sesuai dengan sudah tujuan pertama dan kedua. Ada copy paste-nya lah Bu Riani di situ. Ada Bu. Ada syukurnya. Oke. Bisa sesuai dengan apa? Gini aja, tujuan sudah serasi gitu aja. Tujuan sudah serasi dan mendeskripsikan misi. Kecuali nanti ya satu-satu. Tujuan sudah serasi dan mendeskripsikan misi. Sudah sesuai apa sudah serasi, Pak? Serasi di sini. Tujuan harus serasi. Oh, ya. Serasi sesuai kan kurang lebih juga. Ya. Berarti tujuan sudah serasi dan mendeskripsikan misi. Nilai-nilai satuan pendidikan. Nilai-nilai satuan pendidikan. Terus analisa yang kedua, tujuan sudah fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Tujuan sudah fokus pada hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan pada peserta didik. Nah, yang ketiga itu yang belum tadi. Yang ketiga tadi tujuan belum memuat. Belum mencantumkan. Mencapai. Di sini bunyinya tujuan itu harus spesifik, terukur, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, belum spesifik. Kalau spesifiknya mungkin sudah Pak, kalau spesifiknya itu. Berarti belum terukur. Ya, belum terukurnya yang belum ada. Tujuan belum sudah spesifik tapi belum terukur gitu kan. Nah, tulis gitu aja. Tujuan sudah spesifik belum tapi terukur. Belum terukur. Di mana spesifiknya katanya kan gitu. Ibu yang jawab. Di mana Bu? Baru saya spesifik itu kan khususkan itu kan, berarti dia menghasilkan lulusan yang kreatif. Iyalah. Yang tanya yang punya kurikulum. Yang punya Pak Esron. Sekolahnya Bu Karni loh. Yang di atasnya juga dikasih keterangan kah, Bu? Yang ini tadi. Coba kita lihat lagi. Kalau mau lebih jelas, ya kopinya Bu sudah sesuai gitu aja Bu. Yang itu kan yang sumber daya itu sudah sesuai. Nah, kalau mau lebih jelas, misalnya divisi harus apa tadi kan ada 3 itu kan? Nah, divisi itu harus memenuhi 3 kriteria tadi, indikator tadi itu. Visi,
merupakan keadaan atau menggambarkan itu mungkin ditulis sudah sesuai. Nanti kalau di waktu presentasi ditanyakan mana kurikulumnya ya, tinggal di share screen Kok aku nggak dapat ya Bu Riani yang tujuan tadi itu apa-apa itu yang mana lah? Katanya dapat tadi, aku udah dapat itu. Tujuan. Ini Bu proses penyusunan kurikulum. Ya, tapi bagian mananya halaman keberapa saya bilang? Tujuan tuh di atas dekat visi misi. Yang disebutkan Bu Riani tadi tengah. Kalau halamannya berapa itu kira-kira ya? Tercantum halaman 3. Yang ada ini Kak, yang proses analisis karakteristik satuan pendidikan. Halaman 7 atau 8 Bu? Sudah ada. Tujuan fokus pada hasil. Dapat Bu? Dapat sudah. Iya, alhamdulillah. Misi menggambarkan upaya bersama. Tujuan. Bahasanya nanti mungkin bisa diperbaiki kalau misalnya SMK Negeri 2 Singkawang belum termuat yang sarana prasarana tadi. Bahasanya lebih komunikatif lah nanti. Ya, berarti sudah ini ya Pak ya. Aduh, yang ini ya nanti. Oke. Muat ini. Ya, tinggal 1 menit lagi Pak yang di Zoom ini. Iya, kayaknya ya, sudah. Pas aja sudah ya, pas sudah. Aja ya Bu ya. Tinggal biar ya, nanti saya edit ininya nih keturun dari PPT-nya. Iya, itu dengan tata letaknya Ibu ini kan. Iya. Terus yang yang menunggu DWA. Analisanya itu kan Ibu hanya bold hitam, lebih putih merah kan supaya lebih nampak ya, terserah. Iya. Maksud saya, biar membedakan ininya ya. Ya, catatannya itu supaya menonjol gitu. Iya Pak. Oke. Kan diakhiri Bu Riani. Ya, Kita sudah ya Bu ya. Bu ya, diskusi kita hari ini tentang membedah kurikulum menggunakan kurikulum dari SMK Negeri 2 Singkawang punyanya Bu Sukarni. Oke, saya akhiri Zoom kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.